Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa dalam program Saat Teduh Malam yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Program ini menjawab kebutuhan rohani kita yang tetap punya kerinduan bersekutu kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian indahnya saat yang teduh. Kita akan lakukan ayat yang kedua. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini, saya pilih dari kitab Ayub pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada kami. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami bersama-sama rindu untuk belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati, kehidupan dan hidup kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ayub pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, salah satu tokoh yang terkenal di dalam Perjanjian Lama karena kesalehan atau ketaatannya kepada Allah ialah Abraham.
selain Abraham adalah Ayub. Kalau kita melihat kisah Ayub ini dimulai dalam pasal 1, dikisahkan bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, bahkan budak-budak dalam jumlah yang banyak. Karena itu di zamannya, Ayub tergolong orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur di tanah Uz. Jika kita melihat semuanya yang dimiliki oleh Ayub, bisa saja orang berkata, betapa bahagianya kehidupan Ayub. Pasti ia jauh dari yang namanya penderitaan. Namun benarkah demikian? Ternyata tidak. Dalam kisah selanjutnya dikisahkan bahwa dalam sekejap, semua yang Ayub miliki hilang dari hadapannya. Ujian iman yang dihadapi oleh Ayub tidak berhenti hanya sampai di situ. Dalam bacaan kita malam ini dikisahkan ketika anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis. Terjadi sebuah percakapan Tuhan dan iblis tentang sosok Ayub. Dari percakapan itu rupanya iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menguji kesalehan Ayub. Apakah Ayub tetap saleh, tetap memiliki iman kepada Allah bila ia diuji, ataukah seperti yang ada dalam benak iblis bahwa Ayub akan mengutuk Allah dalam ayat yang kelima. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa iblis diberi kuasa untuk menimpahkan cobaan itu kepada Ayub, namun tidak untuk mengambil nyawanya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah sendiri memberi izin untuk mendatangkan malapetaka atas diri Ayub. Pertanyaannya adalah, apakah Allah sebegitu jahatnya kepada Ayub? Tentu jawabannya tidak. Sekalipun Ayub seorang yang saleh, sekalipun Ayub seorang yang taat dan setia kepada Allah, namun hal itu tidak menjamin bahwa Ayub tidak akan mengalami pencobaan hidup. Tetapi juga tidak berarti bahwa Allah tidak mengasihi Ayub. Allah sangat mengasihi Ayub. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Ketika menghadapi pencobaan berat ini, apakah Ayub mengutuki Allah? Tidak. Lalu apa tindakan Ayub? Dalam ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini sebuah tindakan penyerahan diri. Dia berserah kepada Allah atas apa yang ia alami. Sebuah tindakan penyerahan diri sepenuhnya kepada pemilik hidup ini, yaitu Allah. Dalam kondisi ini, Ayub sungguh menyadari bahwa Allah tidak mungkin meninggalkannya. Bahkan ketika istrinya mempertanyakan ketekunan Ayub kepada Allah dan menyarankan Ayub untuk mengutuki Allah, Ayub tidak melakukan saran itu. Justru, saudara-saudara, sebuah tindakan iman yang luar biasa yang diungkapkan Ayub. Dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara, ungkapan iman Ayub yang luar biasa ini menguatkan dia untuk tetap setia kepada Allah meskipun pencobaan hidup begitu berat harus ia alami. Bahkan secara tidak langsung, ungkapan ini memberi makna sebuah ajakan Ayub kepada istrinya untuk menyadari bahwa pencobaan itu diizinkan Allah sekalipun berat, tetapi dihadapi dalam keteguhan iman
dengan tetap setia kepada Allah. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada malam ini kita belajar bahwa bukan hanya yang baik saja yang harus kita terima dari Allah, melainkan juga ketika pergumulan datang, kita tetap mau menerimanya. Kita tetap berpegang teguh di dalam iman dan menjalani pergumulan itu. Kita harus ingat bahwa Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Karena itu kita diajak untuk bersandar kepada Allah dan kasih karunia-Nya. Kita belajar bahwa Allah juga berjanji untuk mendatangkan kebaikan dari semua penderitaan yang kita alami atau yang dialami oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita melihat akhir kisah dari Ayub ini dalam pasal 42, khususnya dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah memberkati Ayub dan memberikan jauh melebihi yang dimiliki Ayub sebelumnya. Bahkan dalam teks itu dikatakan bahwa Ayub masih diizinkan oleh Allah untuk hidup 140 tahun lamanya. Yang melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Ini bukti betapa luar biasanya kasih Allah itu kepada Ayub. Kita belajar bahwa melalui pencobaan hidup, iman kita kepada Yesus Kristus terus dibentuk untuk semakin dewasa di dalam Dia. Dalam buku karangan Rick Warren, Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan, dalam buku itu mengatakan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Namun ketika masalah dihadapi dengan tetap berpusat kepada Yesus Kristus, maka pada titik ini pula iman kita dibentuk untuk semakin dewasa. Ibarat ketika kita sakit, kita tahu bahwa dengan ke dokter, dengan minum obat dan berdoa kepada Yesus Kristus kita sembuh. Ini hanya dalam batasan kita mengenal Yesus Kristus dalam menyembuhkan. Namun di saat sakit kita semakin parah, baru kita menyadari sepenuhnya bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita secara total, bahkan menjadi jaminan keselamatan kita adalah Yesus. Dalam iman kita berdoa, kita memohon ampunan dan mengaminkan bahwa hanya Dia yang sanggup memberi kesembuhan itu. Pada titik ini saudara-saudara, kita menerima, kita percaya, dan kita mengenalnya secara pribadi dalam kehidupan kita dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Demikian juga Allah sangat mengasihi saudara-saudara dan saya. Jika kita tetap memiliki iman yang teguh dan tetap berharap kepadanya, kita menghendaki bahwa kita melewati semua pergumulan kehidupan seperti yang terjadi di bangsa kita saat ini. Situasi ini, saudara-saudara, membuat kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kita tidak dapat beribadah di gedung-gedung gereja. Tetapi apakah itu menjadi penghalang kita untuk tidak bersekutu kepada Allah? Ataukah menjadi penghalang kita untuk tidak beraktivitas? Tidak. Allah mengizinkan kita menjalani dan melakukan semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan cara yang berbeda. Dan dalam kondisi ini pun Allah tetap hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami. Kami tak sesal ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun sampai akhirnya. Di terang baka kami pandang Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh belajar bersama dari firman-Mu malam hari ini. Kami percaya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau terus meneguhkan iman kami untuk tetap teguh di dalam iman menghadapi setiap pergumulan yang datang dalam hidup kami. Dengan tetap meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu ada untuk kami. Terima kasih. Malam ini kami berdoa bagi seluruh pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan kekuatan di dalam menjalankan setiap program kerja mereka. Supaya semua yang mereka lakukan berkenan bagi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di wilayah 4. Tuhan berkati kehidupan kami semua dalam keluarga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam kehidupan yang kami jalani. Kami juga khusus berdoa bagi semua saudara-saudara kami, para medis, pemerintah, aparat keamanan, semua yang ada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka semua supaya dalam menjalani kehidupan ini kasih-Mu Tuhan selalu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Hidup kami malam ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih. Kita boleh bersekutu bersama-sama dalam saat teduh malam ini. Selamat beristirahat. Salam sehat. Tuhan memberkati.